Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku, Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang kisah Abu Nawas yang berjudul Sakit Parah Raja Sembuh Berkat Telur Unta yang Mustahil. Nah, kali ini cerita datang dari upaya Abu Nawas dalam menyembuhkan Khalifah Harun al-Rashid yang sedang menderita penyakit misterius. Dengan segala suhu tubuh panas, pegal, dan kaku, hingga membuatnya tak mampu berjalan, sang khalifah mencari segala cara untuk sembuh. Merasa sudah lelah menahan sakit, Harun al-Rashid memutuskan untuk mengundang para tabib terkemuka dari penjuru Baghdad. Sayangnya, semua usaha itu tidak membawa hasil. Meskipun berbagai ramuan telah dicoba, kondisinya tidak kunjung membaik. Raja Harun al-Rashid akhirnya memutuskan untuk mengadakan sayembara demi mencari obat bagi penyakitnya. Sayembara itu pun disambut antusias oleh para tabib dan orang-orang berilmu dari segala penjuru. Namun tak ada seorang pun yang berhasil menemukan cara untuk menyembuhkan sang khalifah. Saat harapan mulai memudar, tiba-tiba muncul sosok Abu Nawas yang mendatangi istana dengan tujuan ikut serta dalam sayembara. Hal ini membuat sang khalifah terkejut. "Hah, kamu kan bukan tabib, bagaimana bisa menyembuhkanku?" ucap Harun al-Rashid dengan penuh keraguan. Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, "Penyakit yang paduka rasakan itu gampang sekali obatnya." Khalifah pun penasaran dengan solusi yang ditawarkan oleh Abu Nawas. Dengan yakin Abu Nawas mengatakan bahwa obat yang dibutuhkan sangat sederhana, yaitu telur unta. Mendengar permintaan yang aneh ini, Khalifah bingung. "Carilah telur unta di kota Baghdad ini," ujar Abu Nawas tanpa ragu. Khalifah merasa aneh, namun tetap memutuskan untuk mengikuti saran Abu Nawas, berharap ini bisa menjadi solusi atas sakitnya. Maka berangkatlah Harun al-Rashid bersama para pengawalnya mengelilingi pasar-pasar dan penjuru kota Baghdad. Mereka mencari telur unta seperti yang diminta Abu Nawas. Meski seluruh Baghdad telah dijelajahi, hasilnya nihil. Tidak ada yang menemukan barang, bahkan tidak mungkin ada, sebab unta adalah hewan yang tidak bertelur. Dalam perjalanannya, sang khalifah mulai merasa lelah dan marah. Ia merasa Abu Nawas hanya mempermainkannya. "Abu Nawas pasti sedang mempermainkanku," ucapnya geram. Namun ia tetap melanjutkan pencarian, meskipun hatinya sudah mulai ragu. Di dalam benaknya ia bertanya-tanya, mungkinkah Abu Nawas hanya bercanda? Pada malam harinya, sang khalifah kembali ke istana tanpa membawa apa-apa kecuali kelelahan. Keesokan harinya, khalifah memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas datang, Harun al-Rashid langsung menegurnya. "Beraninya kau mempermainkanku? Abu Nawas, di mana bisa menemukan telur unta?" Abu Nawas pun tersenyum dan dengan tenang ia menjawab, "Tunggu dulu Baginda, bolehkah aku bertanya bagaimana kondisi tubuh Baginda saat ini?" Sang khalifah terdiam sejenak dan menyadari sesuatu yang aneh. "Alhamdulillah, mendingan sih," jawab Harun al-Rashid dengan nada heran. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Alhamdulillah, itu artinya paduka hanya butuh gerak." Sang khalifah tersadar bahwa lelah dan gerakan yang ia lakukan dalam pencarian telur unta tersebut ternyata membuat tubuhnya terasa lebih baik. Sadar bahwa ia telah diperdaya secara halus, Harun al-Rashid justru tertawa terbahak-bahak. Ia tak marah sedikit pun pada Abu Nawas, dan dengan cara kocak dan tak terduga berhasil menyembuhkannya. Bagi khalifah, pengalaman ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya penggerakan fisik bagi kesehatan. Cerita tentang telur unta ini pun menjadi buah bibir di kalangan istana dan masyarakat.
Mereka kagum akan kecerdikan Abu Nawas yang mampu memecahkan masalah dengan cara tak terduga. Kisah ini semakin meneguhkan reputasi Abu Nawas sebagai sosok yang cerdas, unik, dan memiliki cara pandang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Abu Nawas berhasil menunjukkan bahwa solusi kesehatan tidak selalu datang dari ramuan atau tabib, tetapi kadang bisa berasal dari hal sederhana seperti bergerak dan beraktivitas. Ia berhasil membuat sang khalifah bergerak tanpa sadar, menghilangkan rasa sakit yang diderita selama ini. Dengan kecerdasan Abu Nawas tidak hanya berhasil menyembuhkan khalifah, tetapi juga memberikan pelajaran penting bahwa terkadang obat terbaik datang dari tindakan yang tidak terduga. Wallahu alam. Oke guys, itulah cerita dari Abu Nawas. Tapi karena durasinya masih panjang, aku akan lanjut cerita kedua, yaitu Abu Nawas dan lembu berjenggot. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas lagi. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Raja Harun bertitah. "Hei Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal lehermu." "Baiklah tuanku, Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuan," jawab Abu Nawas. Spontan semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau, wahai Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk terdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Lalu seminggu setelahnya ia pun keluar. Hari itu juga dan adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan ia lepaskan, tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begini saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun menghanturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka, tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku ini?" "Ya tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku yang menanyakan hari yang lain. Akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai berbicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Oke, selesai. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.